Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipan Alendra Wijaya, NIM 204101085. Nah, di sini saya akan menjelaskan video tentang tugas basis data multi-table. Yang pertama yaitu tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini kita menggunakan select, kemudian P product name, kemudian P unit price, C kategori name. Kemudian diambil from product P join, ini diambil dari tabel produk, kemudian produk P kemudian dijoinkan dengan kategori C. Kemudian on P kategori ID sama dengan kategori C kategori ID. Kemudian order by C kategori name as kehadiran, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembeli yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, di sini kita menggunakan select, kemudian C company name, O order ID, kemudian O order date. From order ini diambil dari tabel order. Kemudian di join customer C itu dijoinkan dengan customer C. Kemudian on O customer ID sama dengan C customer ID. Order by C company name. Kehadiran. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini nama perusahaan, order ID, dan order date. Kemudian tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Di sini kita select O order ID, kemudian O order date, kemudian O produk ID. Nah, diambil dari produk order O, kemudian dijoinkan atau dimasukkan ke order detail out. Kemudian on O order ID dengan out order ID. Jika di-run, nah hasilnya akan seperti ini. Order ID, order date, dan produk ID. Kemudian tampilkan order, ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini kita menggunakan select, kemudian O order ID, O order date, P product name, O unit price. Nah, kemudian from order O diambil dari order O, kemudian dijoinkan atau dimasukkan ke order detail out. Kemudian on O order ID sama dengan out order ID. Nah, kemudian dimasukkan lagi atau dijoinkan ke produk P, on P produk ID sama dengan out produk ID. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, di sini kita select, kemudian first name, kemudian ini kemudian last name, as full name sebagai nama lengkap, kemudian T territory description. Nah, kemudian from employer E diambil dari employee E, kemudian dijoinkan ke employer territory add employee ID sama dengan E employee ID. Nah, kemudian dijoinkan lagi ke territory T on add territory sama dengan T territory ID. Jika di-run, nah hasilnya akan seperti ini.
Kemudian tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, serta nama shipper yang mengirimkan barang. Nah, di sini kita select, kemudian cek kontak name, kemudian O order ID, kemudian O order date, S company name. Nah, ini untuk nama customer, kemudian order ID-nya, kemudian tanggal order, dan di sini S company name. Nah, kemudian from order O, diambil dari order O, kemudian dikirimkan ke customer C. Nah, kemudian on O customer ID sama dengan C customer ID. Nah, kemudian dijoinkan lagi ke shippers S on S shipper ID sama dengan O shipia. Jika di run, nah hasilnya akan seperti ini. Ini kontak name, kemudian ini order ID-nya, kemudian tanggal order dan company name-nya. Kemudian tampilkan nama-nama supplier serta nama kategori barang yang disuplai. Nah, di sini kita select, kemudian S company name, kemudian C kategori name. Nah, diambil dari tabel supplier S, kemudian dijoinkan dengan produk P. Nah, kemudian on P supplier ID sama dengan S supplier ID. Nah, kemudian dijoinkan lagi ke kategori C, on C kategori ID sama dengan P kategori ID. Jika di run, hasilnya akan seperti ini. Ini company name-nya dan ini kategori name-nya. Kemudian tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverages, dan harganya di bawah $10. Nah, di sini kita select, kemudian P product name untuk mengetahui nama produk, kemudian unit price mengetahui harga, dan kategori name untuk mengetahui kategori name-nya. Nah, kemudian from product diambil dari tabel produk P, kemudian dijoinkan ke kategori C, kemudian on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Kemudian where C kategori name I like, kemudian beverages and P unit price kurang dari lebih besar, P unit price lebih kecil dari 10. Ya, ini lebih kecil dari 10. Kehadiran. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, kemudian order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, di sini kita select, kemudian cek company name untuk mengetahui nama perusahaan, kemudian order ID untuk mengetahui ordernya, kemudian order date untuk mengetahui tanggal ordernya. Kemudian from order O diambil dari tabel order O, kemudian dijoinkan ke customer C. Nah, kemudian on O customer ID sama dengan customer ID, C customer ID. Nah, kemudian where C country I like USA, dan N O order date lebih order date ini lebih kecil dari tanggal ini atau sebelum tanggal ini. Nah, kemudian order by O order date as. Jika di run, hasilnya akan seperti ini. Di sini dapat dilihat order date-nya sebelum tahun 1997 bulan 1 tanggal 1. Kemudian tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997.
Nah, di sini kita menggunakan select, kemudian contact name, kemudian order ID, kemudian order date. Ini untuk nama customer, kemudian barang yang di order, kemudian tanggal order. Kemudian as company name. Kemudian from order O diambil dari order O, kemudian dijoinkan ke customer C. Kemudian O on customer ID sama dengan C customer ID. Kemudian join digabungkan ke shipper as, kemudian on as shipper ID sama dengan O ship via. Ini where O ship country sama dengan C country and O order date lebih besar dari 1997 dan 12 tanggal 31. Dikatakan nah, hasilnya akan seperti ini. Ini kontak name-nya, order ID, order date, dan ini company name-nya. Kemudian untuk produk yang harganya 5-10 dolar, kemudian tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, di sini kita menggunakan select product name untuk produk, nama produk, kemudian as company name, kemudian kategori name. Nah, kemudian diambil dari tabel produk P, from produk P, kemudian join kategori C, dijoinkan ke kategori C. Kemudian on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Nah, kemudian dijoinkan lagi ke supplier S, on S supplier ID sama dengan P supplier ID. Kemudian where P unit price between 5 dan 10. Kehadiran. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian jika E1 many dan E2 one, tunjukkan K dan K di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau 2? Nah, di sini kita melakukan select, kemudian diambil dari tab from employee, diambil dari tabel employee. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian tampilkan nama lengkap employee beserta nama lengkap pimpinannya jika S1 many dan E2 one. Nah, di sini kita select, kemudian E1 first name, kemudian menggunakan ini, kemudian E1 last name as karyawan sebagai karyawan, kemudian E2 first name, kemudian ini, kemudian E2 last name sebagai manager. From employee S1 diambil dari employer S1, kemudian inner dijoinkan ke employer E2, kemudian on E1 report to sama dengan E2 employee ID. Jika diran, hasilnya akan seperti ini. Kemudian tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, di sini kita select, kemudian first name, kita select, kemudian first name, kemudian ini, kemudian last name, kemudian as karyawan sebagai karyawan, kemudian
E2 first name, menekan ini, kemudian E2 last name sebagai as manager, sebagai manager. Kemudian from employee, kemudian E1 full outer join, outer dijoinkan ke employer 2, E2. Kemudian on E1 report to E sama dengan E2 employer ID. Kehadiran nah, hasilnya akan seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.